Dalam pembelajaran, asesmen adalah bagian tak terpisahkan dari tugas seorang pendidik atau pengajar. Sederhananya, asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian dari peserta didik. Namun, seringkali asesmen dianggap sebagai tes untuk mengukur sejauh mana pembelajar memahami materi yang telah diajarkan, yang kemudian dilaporkan dalam bentuk rapor, tanpa dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, sebetulnya asesmen tidak terbatas hanya pada tes tertulis, seperti UTS, UAS, atau bahkan ujian nasional. Asesmen memiliki berbagai jenis dan fungsi yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, terdapat 3 jenis asesmen berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama adalah assessment of learning, yang kedua ada assessment for learning, dan yang ketiga ada assessment as learning. Yang pertama adalah assessment of learning. Sederhananya, assessment of learning adalah asesmen yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, asesmen ini sering disebut sebagai asesmen sumatif karena dilakukan setelah periode pembelajaran selesai, seperti misalnya pada akhir semester atau tahun ajaran tertentu. Nah, hasil dari asesmen ini digunakan untuk memberikan nilai atau peringkat yang nantinya dilaporkan kepada sekolah, orang tua, atau pihak terkait lainnya. Yang kedua adalah assessment for learning, adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi bagi pendidik dan siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, asesmen ini sering disebut sebagai asesmen formatif karena dilakukan pada berbagai tahapan atau titik dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya di akhir pembelajaran. Nah, dengan adanya asesmen ini, para pendidik atau pengajar dapat menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan perkembangan siswa secara real time. Sedangkan siswa mendapatkan umpan balik yang membantu mereka memahami apa yang sudah dikuasai dan aspek mana yang perlu diperbaiki. Bentuk asesmen formatif ini sangat beragam, mulai dari kuis, observasi kelas, diskusi di kelas, hingga permainan interaktif seperti Kahoot, Quizzes, word wall, dan lain sebagainya. Nah, semua ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa secara berkelanjutan sehingga pembelajaran dapat lebih menjadi efektif dan bermakna. Jenis asesmen yang ketiga adalah assessment as learning. Assessment as learning adalah penilaian yang menempatkan siswa sebagai penilai utama dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, dalam asesmen ini, siswa tidak hanya memahami materi saja, tapi juga belajar menilai dan memonitor pemahaman mereka secara mandiri. Nah, dengan demikian, assessment as learning membantu siswa mengembangkan keterampilan regulasi diri, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Bentuk assessment as learning seringkali berupa refleksi diri, jurnal belajar, atau diskusi reflektif yang membantu siswa menyadari dan memahami bagaimana mereka belajar. Nah, assessment ini juga dapat dilakukan melalui self-assessment atau peer assessment, di mana siswa terlibat secara aktif dalam mengukur pemahaman mereka sendiri maupun memberikan umpan balik kepada teman sekelasnya. Nah, diagram ini menggambarkan posisi setiap jenis asesmen dalam pembelajaran. Pada bagian atas diagram, penilaian bersifat sumatif dengan tanggung jawab utama berada pada guru sebagai pengambil keputusan. Nah, sebaliknya pada bagian bawah diagram, penilaian bersifat formatif, di mana siswa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menilai proses belajar mereka sendiri, terutama dalam assessment as learning. Nah, di sisi kanan diagram, penilaian dengan risiko tinggi, seperti ujian sumatif, memiliki dampak besar pada pencapaian siswa, seperti menentukan kelulusan atau peringkat nilai. Nah, sebaliknya, di sisi kiri, penilaian dengan risiko rendah, seperti kuis formatif atau survei kelas, digunakan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung
tanpa memberikan tekanan yang besar kepada siswa. Ketiga jenis asesmen ini saling berkaitan, seperti yang ditunjukkan oleh koneksi antar lingkaran dalam diagram. Assessment of learning memberikan gambaran hasil akhir, assessment for learning mendukung perbaikan selama proses belajar, sedangkan assessment as learning mendorong siswa untuk aktif dalam memahami dan mengatur proses belajar mereka sendiri. Dengan learning sebagai pusat dari semua jenis assessment, diagram ini menekankan bahwa assessment bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang mendukung pembelajaran siswa secara menyeluruh. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Sebagai pendidik atau pengajar, tentunya penting untuk memahami bahwa asesmen bukan hanya soal angka di rapot atau hasil akhir yang tercetak di lembar ujian. Lebih dari itu, asesmen adalah bagian dari perjalanan belajar siswa, bukan hanya sekedar mengukur pencapaian mereka di garis finish. Seringkali kita lebih fokus pada assessment of learning, padahal siswa mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dari assessment for learning dan assessment as learning.